Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita mendengar satu ungkapan, mulutmu adalah harimaumu. Seringkali melalui kalimat dan perkataan yang kita ucapkan itu bisa merusak dan juga bisa menggambarkan tentang siapa diri kita yang sesungguhnya. Kata-kata yang kita ungkapkan itu bukan hanya mengungkapkan perkataan dan informasi, tetapi juga bisa mengungkapkan dunia kita dan akhirnya membentuk sesungguhnya siapa jati diri kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana ketika Tuhan Yesus menegur orang Farisi bukan hanya tentang perkataan mereka yang salah, tapi karena kata-kata mereka itu mengungkapkan siapa yang sebenarnya menguasai hati mereka. Mari kita membaca dalam Matius pasal 12 ayat 22 hingga 37. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya. "Ya, ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, kita tadi baru membaca bagaimana kisah Tuhan Yesus melakukan mujizat sekaligus yang menyembuhkan orang yang kerasukan, yang buta dan bisu, dan dipulihkan. Orang banyak takjub dan bertanya, mungkinkah ini anak Daud? Tapi menariknya orang Farisi menuduhnya bahwa Tuhan Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Saudara, apa yang terjadi? Bukti sudah jelas. Mujizat nyata dilakukan, pemulihan terjadi, tetapi hati yang jahat itu membalikan kebaikan itu menjadi sebuah kecurigaan. Sudah benar kalau orang berkata, kalau hatimu tidak benar, kita tidak bisa melihat kebenaran sekalipun dan tetap menyebutnya sebagai kebohongan. Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan betapa tidak logisnya sebenarnya tuduhan orang Farisi. Setan tidak mungkin melawan dirinya sendiri, karena pasti kerajaannya akan terpecah dan menjadi runtuh. Saudara, mereka ini bukan sekedar salah faham. Orang Farisi menolak
kehadiran daripada kerajaan Allah. Menariknya, saudara, Tuhan Yesus sedang mengatakan ini bukan sekedar mujizat, ini adalah tanda Tuhan yang sedang menyatakan dirinya. Tapi orang Farisi lebih berdiri untuk melawan daripada kerajaan Allah yang datang itu. Sudah di ayat 30 dikatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, kata Tuhan Yesus. Saudara, tidak ada sesuatu yang abu-abu secara rohani. Tidak ada netralitas di dalam kerajaan Allah. Kalau Tuhan Yesus bukan rajamu, pasti ada sesuatu yang lain yang akan menguasai hidupmu. Tuhan tidak meminta kita sedikit-sedikit atau sebagian untuk mengikuti Dia dan percaya kepadanya. Dia mau kita mengikutinya sepenuh hati. Di dalam hati kita hanya akan ada dua pilihan, dua tahta. Yesus yang bisa memerintah atau ego, dosa, dan kegelapan yang akan memerintah hidup kita. Tidak ada yang lain. Maka kenapa kita harus memahami ayat 31 dan 32 tentang dosa menghujat Roh Kudus. Ini perlu kita pahami secara tepat. Bahwa menolak karya Roh Kudus yang jelas-jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Maka dengan sengaja, dengan sadar, dengan keras hati menyatakan bahwa pekerjaan Allah itu sebagai pekerjaan setan. Saudara, ini bukan sekedar keceplosan dari kata-kata. Tapi ini memang satu sikap hati yang terus-menerus menolak Yesus Kristus secara total. Karena hati yang sepenuhnya menolak Roh Kudus yang menyatakannya tidak akan pernah merasa takut dan peduli. Saudara, Tuhan memakai sebuah ilustrasi yang menarik di sini tentang pohon. Pohon yang baik seharusnya menghasilkan buah yang baik. Maka pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Dan Yesus menghubungkan ini dengan sebuah perkataan bahwa karena yang diucapkan mulut itu akan keluar dari hati kita. Sudah mungkin yang keluar dari mulut dari kita ini ada seperti kemarahan, gosip, fitnah, atau kepahitan. Dan ini bukan sekadar slip of tongue. Bisa saja ini menjadi slip of the heart. Saudara, setiap perkataan kita itu perlu dipertanggungjawabkan. Karena itu menjadi ukuran daripada kondisi rohani kita. Mari kita mau belajar, bertanggung jawab, dan juga mau peduli dengan apa yang ada dan kita lihat sebagai karya Tuhan dalam hidup kita. Jangan justru kita merusakkannya. Jangan justru kita boleh hanya menunjukkan sebenarnya siapa yang menguasai hati kita. Apakah Tuhan atau ego hidup kita. Mari kita minta supaya Roh Kudus yang boleh melembutkan hati kita. Mungkin hari ini kita mau belajar berhenti berkata, aku tidak bisa, dia memang begitu, atau tidak ada harapan. Mari kita belajar berkata dengan lebih penuh dengan iman. Tuhan sedang bekerja. Ada harapan dalam Kristus. Mari kita percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan kita. Sudah itu yang Tuhan mau kita boleh alami. Kalau orang Farisi hanya mengucapkan lewat satu kalimat, ia mengusir setan dengan kuasa setan. Tapi Yesus menjawab, kata-katamu itu yang menunjukkan siapa raja yang memerintah dalam hidupmu. Sudah, inilah pilihan bagi kita. Mari kita mengizinkan Tuhan memerintah hidup dan hati kita. Maka dunia kita akan berubah. Dimulai daripada kata-kata yang akan keluar dari mulut kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni seringkali kami menilai, melihat segala sesuatu itu dengan penuh dengan keegoisan, dengan maksud-maksud pribadi. Tapi kami lupa dan kami tidak menyadari bahwa Tuhan menyatakannya peristiwa-peristiwa yang besar dalam hidup kami untuk menyatakan siapa dirimu yang sesungguhnya. Ajar kami untuk bukan hanya mengakuimu, tapi juga menyerahkan diri kami untuk dipimpin. Bahwa Engkaulah yang bisa melakukan banyak karya dan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.